aku kotor dan bau. Aku membuat orang tidak nyaman dan tidak sehat. Setiap orang jijik melihatku. Siapakah aku ini? Halo adik-adik sekalian, terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saya harap kalian semua senang bertemu dengan saya. Saya akan menceritakan sedikit tentang siapa yang berbau busuk dan menjijikkan itu. Simak ya. Tentunya kalian semua pernah kan pergi ke pasar dan melihat tumpukan sisa-sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain yang tidak pernah terfikirkan oleh orang yang membuangnya akan mengotori lingkungan dan menimbulkan bau busuk. Siapakah dia? Ya, sampah. Bisa berupa kertas-kertas atau kulit buah yang kita makan. Nah, ternyata sampah dapat dibedakan menjadi dua macam. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup disebut sampah organik, dan sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup disebut sampah anorganik. Sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup, contohnya daun-daun kering yang jatuh dari pohon, sisa-sisa makanan, dan juga kotoran hewan. Sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup ini mudah membusuk dan mudah sekali terurai oleh bakteri pengurai. Sampah-sampah inilah yang banyak menimbulkan bau busuk. Sedangkan sampah-sampah yang bukan dari sisa makhluk hidup seperti plastik, kaleng bekas, ban bekas, dan botol bekas, juga kertas-kertas tidak mudah membusuk dan sulit terurai oleh bakteri pengurai. Bagaimana adik-adik? Dari tayangan tadi, tentunya kalian sudah dapat mulai belajar membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak merusak pemandangan orang yang melihatnya. Sekarang, bagaimana kalian menjaga lingkungan di rumah maupun di sekolah? Apakah kalian masih bermain-main di tempat pembuangan sampah? Agar lingkungan kita tidak tercemar, sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Sebaiknya kita membiasakan membuang sampah dengan benar. Buanglah sampah dalam kantong plastik, kemudian diikat supaya tidak diacak-acak hewan. Akan lebih baik lagi jika kita membiasakan membuang sampah yang sudah dipisah-pisahkan. Sampah sisa makanan dipisahkan dari kertas, plastik, kardus-kardus, botol-botol plastik, maupun kaca. Adik-adik bagaimana? Sudah tidak membuang sampah sembarangan lagi kan? Tentunya, kalian semua tidak ingin di sekitar rumah kalian ada kaleng bekas, botol bekas, dan sebagainya yang menyebabkan nyamuk bersarang dan juga menimbulkan penyakit demam berdarah. Ya kan? Nah, sekarang mari kita perhatikan kegiatan pada sebuah tempat pembuangan sampah. Bagaimanakah caranya memperlakukan sampah agar tidak mencemar lingkungan dan juga tidak mengakibatkan banjir? Sebetulnya, bak sampah cukup tersedia, baik di jalan-jalan, pertokoan atau mal, ataupun di rumah-rumah. Hanya saja, masalahnya bak sampah yang penuh tidak cepat diangkat. Dan juga ada anggota masyarakat yang kurang disiplin. Artinya tidak membuang sampah pada tempat, tapi
membuang sampah ke selokan atau ke sungai. Jika bak sampah yang sudah penuh belum juga diangkat oleh petugas kebersihan, tentu saja ini dapat mengakibatkan lingkungan tercemar dan bau sampah yang tidak sedap. Kadang-kadang bak sampah udah penuh, kadang-kadang orang buang sembarangan, kadang-kadang kan bau juga Pak, menyebarkan lingkungan, kadang-kadang orang lewat, ya kan, kadang-kadang juga itu ya kadang-kadang memang kurang bagus Pak, kadang-kadang ke bawah angin, berantakan, ke jalan, habis disapu, bak sampah udah penuh, ya ntar dibuang sembarangan lagi sampah, kadang-kadang dia ya begitu, ntar sampah ke bawah angin, kabur lagi. Kadang-kadang di jalan-jalan, halaman kantor, sekolah, bahkan di rumah-rumah, sampah tercecer di mana-mana. Sebenarnya, lingkungan yang bersih dapat kita budidayakan dan menjaga kebersihan dapat kita tanamkan pada anak-anak melalui usaha-usaha seperti pendidikan lingkungan di sekolah. Di rumah kita, anak-anak sudah dididik mengenal di mana mereka harus membuang sampah. Artinya, sejak kecil mereka diajarkan harus membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana caranya memperlakukan sampah dengan baik? Caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus membuang sampah dengan cara memisah-misahkan antara sampah sisa makanan dengan sampah seperti plastik, kertas, dan sebagainya. Ya, benar sekali. Memang repot, tapi dengan begitu, kita juga sudah memudahkan para pemulung untuk mengambil benda-benda bekas yang mereka perlukan. Yang penting, dengan kita membiasakan membuang sampah dengan benar, berarti kita sudah menjaga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat, serta enak dipandang. Kadang-kadang anak sekolah juga udah mengerti, kalau diajak gotong royong kerja bakti, ya warga lingkungan gimana, tiap hari Minggu waktu senggang atau sebulan sekali, got-got yang mampet sampah itu dibersihkan. Ya karena anak sekolah juga pada tahu, kita ajak kerja bakti, itu nanti akan menular Pak, menyebar kemana-mana kalau kita kerja bakti antara lingkungan begitu. Nah sekarang nih Dek, saran dari Pak Boen sendiri nih di Bantar Gebang, makanya pada siswa, adik-adik, buang sampah jangan sembarangan, buang pada tempatnya. Sampah itu kadang-kadang mengakibatkan penyakit diare, gatel, ya kan, ya katakan ya banyak nyamuk juga, ikat penyakit demam berdarah. Kalau kita buang sampah sembarangan ya itu akibatnya. Masih ada lagi, yaitu sampah yang membusuk menimbulkan bau, sehingga lingkungannya tercemar yang mengganggu pernapasan. Juga sampah-sampah itu dihinggapi lalat yang dapat menyebarkan wabah penyakit seperti penyakit perut atau diare. Adik-adik siswa sekolah dasar, bagaimana caranya memperlakukan sampah dengan baik? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari sampah-sampah yang dapat merugikan kita, tetapi juga dapat menguntungkan. Ini semua tergantung dari bagaimana cara kita memperlakukan sampah-sampah ini. Jika kita memperlakukan sampah sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tentu kita akan membuangnya sembarangan. Hal yang demikian akan merugikan kita, karena lingkungan kita akan menjadi kotor, tercemar, bau tak sedap, timbul banjir, dan tidak nyaman. Akibat lingkungan kotor akan menimbulkan berbagai penyakit seperti sakit perut atau diare dan demam berdarah. Adik-adik, tanpa kita sadari, sebagian dari kita suka membuang sampah ke sungai. Nah sekarang, bagaimana kalau sungai sudah tercemar dengan sampah? Sampah-sampah yang berada di pinggir sungai lama-kelamaan akan turun ke sungai. Jika air sungai ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka akan menimbulkan penyakit.
Jadi air yang tercemar oleh sampah tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Adik-adik, kalau tadi kita bicara tentang sampah yang merugikan, sekarang bagaimana dengan sampah yang dapat menguntungkan? Dapat didaur ulang, seperti plastik-plastik bekas dijadikan ember plastik, kardus-kardus dan kertas dijadikan kertas kembali. Jadi, sampah sangat bermanfaat, bukan? Adik-adik, kita telah melihat hal-hal yang berhubungan dengan sampah. Marilah kita menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Karena dengan menjaga lingkungan yang bersih, berarti kita telah menjaga lingkungan kita terasa nyaman dan segar. Janganlah lupa buanglah sampah pada tempatnya. Dan pisahkan menurut jenisnya, agar mempermudah para pemulung mengambil barang-barang yang dibutuhkannya.